Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharul Rizkon dengan NIM terakhir 169 dari kelas F. Di sini saya akan membahas subbab bagian saya, yaitu tentang perangkat input dan output. Sebelumnya saya mengambil jurnal dengan Scopus di UTS kemarin, di kiri ini dan di kanan ini. Di kiri ini membahas tentang perangkat input, sementara yang kanan ini membahas perangkat output. Yaitu yang pertama adalah perangkat input. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data, perintah, atau sinyal ke dalam komputer. Dengan kata lain, perangkat input adalah jembatan awal yang menghubungkan manusia dengan komputer. Semua aktivitas manusia pengguna dimulai dari sini. Misalnya, kita mau membuka aplikasi, mengetik tugas, atau mengklik tombol, semuanya bertindak input. Itu adalah input kayak ini. Selanjutnya ke input device. Yang pertama saya mengambil 4 contoh dari jurnal itu. Yang pertama adalah mouse. Mouse adalah perangkat petunjuk pointing device. Jadi kayak ini namanya mouse. Mouse bekerja mengubah gerakan fisik dari sinyal digital melalui sensor optik atau laser. Menurut penelitian 2024 dari jurnal kemarin, itu pengguna komputer itu pengguna laptop itu cenderung memilih mouse karena cenderung lebih cepat dan akurat dibanding dengan touchpad atau trackpad. Macam-macamnya ada 4, yaitu optical, laser, wireless, atau gaming. Yang laser itu kayak gini, bisa kabel sama wireless itu tanpa kabel. Ada yang gaming itu digunakan untuk anak-anak gamer. Selanjutnya itu adalah keyboard. Apa itu keyboard? Merupakan perangkat input utama yang digunakan hampir di semua komputer. Fungsi keyboard memasukkan huruf, angka, simbol, serta perintah tertentu melalui kombinasi tombol. Jadi kita saat mau mengetik itu kita pakai keyboard untuk memasukkan huruf, angka, atau simbol. Keyboard ini memiliki banyak karakter. Yang pertama itu tata letak QWERTY, AZERTY, dan DeFrag. Rata-rata pengguna itu menggunakan QWERTY karena sudah bawaan dari laptop dan sudah hafal juga tata letaknya. Selanjutnya yaitu scanner. Scanner berfungsi untuk mengonversi dokumen atau gambar fisik menjadi bentuk digital. Cara kerjanya adalah dengan memindai dokumen atau memindai barcode menggunakan sensor cahaya dan mengubah menjadi prism digital. Jadi scanner ini sama kayak kita mau scan dokumen atau scan pembayaran e-money kayak gitu, kita pakai scanner. Selanjutnya yaitu mikrofon. Mikrofon adalah untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal digital yang dapat dibaca secara komputer. Fungsinya tidak hanya untuk berkomunikasi suara, tapi juga untuk voice command, speech to text, recording audio, dan penerapan AI. Jadi mikrofon tidak hanya untuk berkomunikasi, tapi juga untuk merekam suara, untuk melakukan perintah kita saat mau searching bisa pakai voice Google, kita dapat dengan speech to text. Untuk perkembangan zaman itu penerapan AI itu bisa dapat mengubah suara kita. Contoh dapat mengubah suara kita menjadi suara cewek, suara bapak-bapak, anak-anak gitu. Selanjutnya kita ke output atau perangkat output. Perangkat output merupakan komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi untuk menyampaikan hasil dari pemrosesan data kepada pengguna dalam bentuk yang dapat dipahami. Output dapat berupa visual, audio, maupun fisik. Nah, selanjutnya
yaitu output device. Di sini saya mengambil 4 contoh dari output device dengan referensi yang kemarin. Yang pertama yaitu monitor. Monitor adalah perangkat output utama yang menghasilkan keluaran dalam bentuk tampilan visual seperti teks, gambar, fisik maupun video. Jadi seumpama kita melihat video, melihat gambar itu bisa pakai monitor, bisa. Dan itu contoh dari output device. Selanjutnya yaitu speaker. Nah, di sini speaker ini dalam bentuk audio. Speaker adalah perangkat output yang mengubah sinyal digital menjadi suara yang dapat didengar manusia. Fungsi speaker ini untuk menyampaikan informasi audio seperti narasi, musik, drama, nyanyian kayak gitu, komunikasi multimedia dan segala macamnya. Intinya speaker ini mengeluarkan output dengan audio atau suara. Selanjutnya yaitu printer atau print. Printer merupakan perangkat output yang menghasilkan keluaran dalam bentuk fisik hard copy. Printer mengubah data digital menjadi dokumen cetak pada kertas folio, pilkada kertas, foto, tekstil maupun media khusus. Jadi dalam output device ini saya mengambil printer dengan contoh sehari-hari kita mencetak dokumen tugas kita seperti makalah kayak gitu itu dalam bentuk kertas, itu namanya printer atau output printer. Selanjutnya proyektor. Proyektor merupakan perangkat output visual yang memproyeksikan informasi digital ke permukaan layar besar. Proyektor banyak digunakan dalam kegiatan akademik, presentasi, profesional, seminar, kegiatan edukasi, serta ruang publik. Teknologinya mengandalkan metode proyeksi DLB, Digital Light Processing, yaitu dengan cahaya, atau LCD, Liquid Crystal Display, memungkinkan tampilan yang lebih luas untuk kebutuhan kerja kolaboratif. Jadi proyektor ini seperti kita dalam kegiatan tatap muka yaitu dengan presentasi menggunakan proyektor atau proyektor. Mengapa kita menggunakan proyektor? Karena memberikan tampilan yang lebih luas dan cenderung lebih puas karena bisa terlihat dari segala macam. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.